Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Masito. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu materi teks biografi. Adapun rancangan pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih semangat ya? Selamat pagi, Bu. Masih, Bu. Iya, harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. KM-nya Nurul, silakan dipimpin doa. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Nah, yang terlihat di sini sepertinya semua hadir ya. Septina sudah sembuh, minggu lalu tidak hadir ya? Sudah, Bu. Sudah sembuh. Alhamdulillah sehat, Iya. Bu. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sehingga pada siang hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pertemuan minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas yaitu analisis struktur dan kebahasaan teks biografi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mengetahui apa itu biografi, strukturnya apa saja, kaidah kebahasaannya apa saja. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu biografi? Riwayat hidup, Bu. Ya, betul. Riwayat hidup. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Teks yang berisi Biasanya biografi dibuat oleh siapa? Ditulis oleh orang lain, Bu. Ditulis oleh betul, orang ya. lain, Bu. Iya, betul ya, Nurul dan Dona menambahkan, terima kasih. Jadi, yang ditulis oleh orang lain disebut biografi, kalau menulis oleh diri sendiri disebutnya autobiografi. Autobiografi. Nah, di siang hari seperti ini, Ibu tahu ya, sudah banyak yang mulai mengantuk, lapar, ya. Nah, untuk tetap bersemangat, Ibu akan menampilkan video motivasi ya, sebentar. Belum ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada, Bu. Nah, silakan perhatikan dulu video motivasi berikut ini Hai ya. kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, itulah kamu akan binasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk bersyukur setiap keadaan. Ya, kalian sudah menyaksikan video motivasi ya di sini, mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kalian ya, meskipun banyak tugas ya, apalagi sekarang sekolah kita kembali daring, banyak tugas dari mapel ini, mapel itu. Nah, jangan merasa terbebani, belum apa-apa sudah menyerah ya, tetap semangat dan syukuri untuk keadaan yang kita alami sekarang.
Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks biografi ya, tapi sekarang bukan menganalisis lagi, namun sudah ke menyusun teks biografi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menyusun teks biografi tokoh idola dengan memerhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan biografi tokoh idola yang telah dibuat secara lisan. Nanti presentasinya secara lisan ya. Nah, kalian pasti semuanya punya tokoh idola ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, sudah terlihat di layar kalian di sini ada foto wanita cantik ya? Ada yang tahu siapakah dia? Tahu, Bu. Najwa Shihab, Bu. Mbak Nana. Iya, semuanya pasti tidak asing lagi ya dengan Mbak Nana ini. Nah, kira-kira siapa yang tahu prestasi apa yang dimiliki oleh Mbak Nana? Iya, apa? Dari UI, Bu. Lulusan UI, Bu. Iya, betul, lulusan UI. Presenter hebat. Presenter terhebat. Dapat penghargaan di Panasonic Global, Bu. Jurnalis. Iya, betul. Nah, ini ada hubungannya ya dengan bahasa Indonesia. Barangkali nanti ada yang minat mau melanjutkan ke perguruan tinggi mengambil jurusan bahasa, mau mengikuti jejak Mbak Nana jadi jurnalis, jadi pembawa berita. Ya, ini sangat banyak prestasinya. Kemudian, apakah tokoh ini bisa menginspirasi kalian? Bisa, Ibu. Bisa. Iya, Lydia. Apa yang menginspirasi Lydia? Cantik, pintar. Kritis, Terus dia Bu. kalau bicara kritis. Iya, betul Bu. ya. Cantik, pintar, kritis, dan Mbak Nana ini merupakan sosok perempuan yang berani menyuarakan opini sendiri. Ini patut ditiru ya, emansipasi wanita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, Dona, tokoh idolanya siapa? Dona ada? Ibu, Siapa Dona tokoh idola kamu? iya Bu, ada Bu. Tokoh idola saya B.J. Habibie, Bu. Oh iya, hebat, luar biasa. Mengapa Dona mengidolakan B.J. Habibie? Iya. Karena beliau orang yang sangat pintar, Bu, pantang menyerah. Dan satu lagi, beliau orang yang sangat setia, Bu. Iya, betul ya, luar biasa. Kemudian satu lagi, Gilang. Gilang, tokoh idola kamu siapa? Aku suka sama ini, Bu, yang Korea. Siapa? Dia Opa-opa BTS, siapa? Bu. Dia Ini, Bu, BTS, Army. BTS, Bu. V. Oh, BTS ya. Bu. Mengapa mengidolakan BTS? Apa kamu inspirasi? Bisa nyanyi, Bu. Ganteng. Suka yang lebih tua. Suka yang lebih tua? Oh, bahaya ini. Masih kelas 10 ya, Gilang ya? Masih muda, Bu. Ya, betul ya. Nah, jadi ketika kita mengidolakan seseorang itu pasti ada alasannya ya. Mengapa kita mengidolakan tokoh tersebut? Nah, tentunya ada sikap-sikap yang patut diteladani, yang bisa menginspirasi bagi kita ya. Nah, tadi agenda kita hari ini apa kata Ibu? Menyusun teks biografi. Nah, namun ketika menyusun teks biografi, jangan lupa harus memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaannya yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Namun di sini Ibu akan mengulas kembali. Yang pertama, struktur teks biografi ada berapa? 3, Bu. 3, Bu. 3. Ada orientasi. Ada Ya, orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Jadi, dalam orientasi ini kita memperkenalkan tokoh ya, dari mulai nama tokoh, tempat tanggal lahirnya, kapan dan di mana, kemudian latar belakang keluarganya, orang tuanya siapa, atau misalnya kalau sudah berkeluarga, nama istri atau suaminya siapa, anaknya siapa, ya. Kemudian riwayat pendidikan itu disampaikan dalam bagian orientasi. Nah, yang kedua, bagian apa tadi? Yang kedua?
Kejadian Kejadian penting. Ya, Kejadian-kejadian kejadian penting. penting. Nah, di sini kita mengungkapkan peristiwa apa saja yang dialami oleh tokoh yang kita ceritakan. Bisa jadi ada peristiwa yang berupa kegagalan ketika ia mau mencapai mimpinya. Kemudian ada peristiwa apa lagi hingga sampai dia mencapai puncak karir dan kesuksesannya pada saat ini. Itu yang dimaksud dengan kejadian penting. Yang ketiga, ada bagian reorientasi. Ini bisa juga disebut sebagai bagian kesimpulan terhadap tokoh yang kita ceritakan. Nah, dalam reorientasi ini kita bisa menambahkan argumen ya sebagai penulis. Misalnya, tadi Najwa Shihab sangat menginspirasi karena beliau merupakan sosok perempuan yang berani mengungkapkan opininya, kemudian berani mencoba hal-hal yang baru, sangat menginspirasi dan sebagainya di situ ya. Jadi nanti kalian boleh menambahkan komentar kalian sendiri di bagian reorientasi ini. Nah, lanjut untuk kaidah kebahasaannya, mengingatkan kembali jangan lupa harus menggunakan kata ganti. Karena tadi biografi ini dibuatnya oleh orang lain, berarti kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ke berapa? 3. Betul. Orang ketiga itu siapa? Bukan pelakor ya. Penulis Siapa? Ibu. Widya orang Iya, ketiga. dia. Iya. Ada iya, dia, beliau, atau nama orang. Kemudian yang kedua, harus menyisipkan penggunaan kata kerja. Ya, kata kerja itu banyak jenisnya ya. Ada kata kerja tindakan, ada kata kerja mental, ada kata kerja pasif. Kata kerja tindakan berarti di sini ditandai dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Contohnya, menulis, berjalan, apa lagi? Kata kerja tindakan. Berenang. Menyapu, berenang, betul ya. Kalau kata kerja mental contohnya apa? Menangis. Menangis, mental atau Menyukai, Bu. tindakan? Menyukai, boleh nggak, Bu? Ya, boleh ya. Menyukai, Mencintai, kemudian Bu. mencurigai, mencintai, menyayangi, memaafkan, banyak ya. Nah, kemudian ada kata kerja pasif. Contohnya diawali dengan imbuhan di atau ter ya, dibawa, terbawa. Itu kan pasif ya. Kalau aktifnya membawa. Jadi yang membedakan di imbuhannya. Yang ketiga, jangan lupa harus menyisipkan kata sifat. Nah, ini berkaitan dengan sifat-sifat yang bisa diteladani nantinya ya. Jadi, misalnya tadi Mbak Nana, cerdas, cantik, menginspirasi, ya itu salah satu contoh kata sifat. Iya, berani. Kemudian yang keempat, ada penggunaan kata sambung ya. Atau disebut juga apa kata sambung itu? Konjungsi, bukan Bu. Betul ya, konjungsi. Konjungsi itu ada yang berhubungan dengan urutan waktu dan sebab akibat. Kalau contohnya lalu, kemudian, itu contoh konjungsi berhubungan dengan apa? Urutan waktu, Urutan Bu. waktu. Ya, betul, Nurul, urutan waktu. Kalau oleh karena itu, karena, oleh sebab itu konjungsi apa? Sebab akibat. Betul, sebab Akibat atau akibat. kausalitas. Kausalitas ya. Terakhir, harus menyisipkan kata depan. Nah, kata depan ini biasanya menyatakan tempat. Ya, misal, Raden Dino Noviana lahir di Banjar. Nah, di itu berfungsi sebagai kata depan. Dari sekolah ke kantor, gitu ya. Nah, ini sudah paham ya, karena minggu lalu juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana ketika akan menyusun teks biografi, langkah-langkahnya? Yang pertama, tentu kita harus memilih seseorang yang menarik perhatian bagi kalian. Nah, jadi tentukan dulu siapa tokoh idolanya. Kemudian, langkah yang kedua, temukan fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut. Nah, ini untuk mencari informasinya, kalian boleh membuka internet ya, melihat dari Google untuk informasi mengenai tokoh itu, latar belakang keluarganya, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, tentukan bagian penting dari kehidupan tokoh yang kalian pilih tadi. Berarti ini untuk menentukan struktur yang keberapa? Yang kedua tadi bagian
kejadian Yang penting. Jadi kita sortir ya, kira-kira mana ini yang termasuk ke peristiwa atau kejadian penting yang dialami oleh tokoh tersebut dalam menjalani kehidupan. Nah, yang terakhir, tambahkan argumen kalian sebagai penguat mengapa memilih tokoh tersebut. Berarti ini menjelaskan di struktur yang keberapa? 3, Bu. Iya, betul ya. Yang ketiga atau bagian reorientasi. Sampai sini ada yang Tidak, ditanyakan? Bu. Paham. Iya, pintar ya. Anak ibu sudah pintar-pintar. Nah, sekarang semuanya pasti punya tokoh idola kan? Punya Ibu. Iya, betul. Silakan pikirkan dalam benak kalian siapa tokoh idola saya, gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah berkelompok ya, masih ingat kelompoknya? Ingat, Bu. Masih, Bu. Ya, sekarang silakan berkelompok kembali dan Ibu sudah kirim LKPD ke GCR ya, coba dicek. Sudah ada belum GCR? Sudah, Bu. Sudah ada. Bu, sudah. Ada, Bu. Ya, silakan cermati LKPD-nya. Nah, di situ ada yang harus diisi ya. Ada nama kelompok, kemudian kelas apa, kemudian sebelum nanti membuat teks biografi dalam bentuk infografis, terlebih dahulu kalian membuat kerangka karangan yang dituangkan dalam anekdot dalam LKPD tersebut ya. Nah, mengapa Ibu menyuruh kalian membuat teks biografi ini dalam bentuk infografis? Nah, karena sekarang kan udah canggih ya, apalagi sekarang sekolah tak terduga tiba-tiba daring lagi. Jadi kalau berbentuk digital, kita sudah aman ya, mau tatap muka atau tatap maya juga. Nah, ya silakan Ibu beri waktu 25 menit ya untuk diskusi. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya kirim. Ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya kirim. Oke, saya tugasnya, Bu. Sudah, Ibu cek ya. Kelompoknya Winda ada kendala tidak? Tidak ada ya, semuanya sudah dikirim. Coba Ibu cek dulu ya, sebentar. Ibu cek dulu ya, sebentar. Ya, di sini sudah ada LKPD yang terkirim. Coba ini punya siapa? Kelompok 1, kelas 10 IPA 1. Ya, Oh, ini punya ketuanya saya, Bu. Dina ya. Iya. Ada Dina, Dona, Nurul, Kartika, Gilang. Coba Ibu lihat. Untuk kerangkanya mana? Ya, ini. Sudah lengkap ya. Infografisnya gimana? Oh, ini di bawah ya. Itu, Bu. Bagus nggak, Bu? Oh iya, bagus sekali ini. Siapa ini? Mary Riana. Oh iya. Ini juga motivator handal ya. Ya, boleh dipresentasikan silakan kelompok 1. Langsung, Bu, ini buat yang infografisnya aja. Ya, langsung di infografis saja ya, teks yang Oke, utuhnya. Bu. Silakan. Ya, teman-teman ya, izin untuk mempresentasikan kelompok 1 itu membahas tentang Mary Riana tokohnya. Nah, ini infografisnya bisa teman-teman lihat ya di layar. Itu nanti saya bacakan dulu sebentar. Mary Riana, motivator wanita tersukses Asia Tenggara. Mary Riana lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1981 dari pasangan Insinyur Suwanto Sosro Saputra dan Linda Sanian. Dengan latar belakang keluarganya sederhana dan keturunan Tionghoa. Ia anak sulung dari 3 bersaudara. Dianugerahi penghargaan Indonesian Choice Award untuk Creative and Innovative Person of the Year. Lalu menikah dengan Alva Christopher Chandera. Ya. Memiliki 2 anak bernama Alvernia Mary Liu dan sang bungsu Alfian Mark Liu. Lulusan S1 Nanyang Technology University atau NTU jurusan Electronics Engineering. Lalu menulis buku berjudul Mimpi $1 Juta yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya. Ini juga sudah difilmkan ya teman-teman bukunya.
Hadapi betul. kesibukan dengan ketenangan, tekanan dengan kedewasaan, dan tantangan dengan optimisme. Mary Riana. Nah, awal mula kesuksesannya bisa kita lihat ya. Di sini ada gambarnya sebagai gambaran. Mary melanjutkan kuliah dengan meminjam dana pendidikan pemerintah Singapura senilai $40.000 dan berhasil melunasi hutangnya setelah 6 bulan karirnya sebagai financial consultant. Setelah itu lulus kuliah bersama suaminya, ia terjun ke dunia bisnis dan sempat mengalami kerugian sebanyak $10.000. Namun dengan tekad yang kuat, ia berhasil membangun Mary Riana Group. Setelah ini, ia menjadi pembicara di berbagai seminar dan lain-lain dan mendapatkan predikat motivator wanita tersukses se-Asia Tenggara dengan bukunya Mimpi $1 Juta. Sekian kelompok 1. Bagus ya, kelompok 1 sangat menarik sekali ini infografisnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, untuk kelompok yang belum tampil, silakan ada yang mau berkomentar mengenai infografis biografi yang disajikan oleh kelompok 1. Aku Bu, mau Bu. Ya, Winda dari kelompok 2 ya. Ya, silakan. Ya, Winda, Bu. apa komentarnya? Untuk kelompok 1 udah bagus ya Bu. Tadi saya lihat ada strukturnya lengkap, ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasinya juga ada. Namun di sini ada sedikit masukan ya buat kelompok 1 ya. Ya, boleh. Alangkah baiknya kalau pada bagian reorientasinya ditambahkan lagi argumen dari penulis tentang alasan mengidolakannya. Tadi nggak ada ya. Misalnya Mary Riana sangat menginspirasi karena selalu memberikan motivasi hebat yang membuat orang tidak mudah putus asa dan selalu positive thinking terhadap kegagalan. Itu komentar saya Bu ya. Kelompok 1 ya. Ya, Iya, makasih ya, betul. Winda. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus ya Winda dan teman-teman, sangat kritis sekali. Nah, betul ya, seperti tadi Ibu katakan, di bagian reorientasi itu boleh kita menambahkan argumen kita sendiri ya untuk memperkuat mengapa kita mengidolakan tokoh tersebut. Misalnya dengan tadi ya menyebutkan bahwa Mary Riana ini menginspirasi banyak orang karena isi motivasinya ya, kata-kata motivasinya yang membuat orang tidak mudah menyerah. Kemudian tadi membuat orang selalu belajar dari kesalahan ya, seperti Positive itu. thinking Ya. Bu. 2 iya, positive thinking. Jadi ketika gagal itu bukan putus asa, tapi harus lebih berusaha ya, mencoba lagi. Betul ya. Nah, Ibu lihat juga di sini bagus ya tadi untuk kelompoknya Dine. Di sini tampilannya menarik, ada foto, kemudian orientasinya ada ya di sini ada tanggal lahir, ada riwayat keluarga, ada riwayat pendidikan. Nah, kemudian kejadian pentingnya di sini betul ya tadi Ibu katakan di kejadian penting ini atau bagian struktur yang kedua itu boleh kita menyampaikan hal-hal yang merupakan peristiwa penting yang dialami oleh si tokoh, baik berupa kegagalan atau usaha-usaha si tokoh tersebut dalam mencapai cita-citanya. Nah, seperti tadi kita lihat di sini ya, Mary Riana katanya bisa melanjutkan kuliah itu dengan meminjam dana pendidikan pemerintah. Berarti ini dia benar-benar berjuang dari nol ya. Nah, bahkan setelah lulus kuliah, kemudian dia menikah ya. Nah, di sini juga ketika memulai usaha, ia sempat mengalami kerugian katanya sebanyak $10.000. Luar biasa ya, tapi di sini tidak membuat Mary Riana menyerah, tapi dia terus berusaha ya. Nah, makanya sekarang akhirnya Mary Riana ini menjadi seorang yang sukses, seorang motivator juga ya. Nah, baik. Untuk kelompok yang lain yang tidak sempat presentasi, tadi kan sudah terkirim ya ke GCR, LKPD-nya, nanti Ibu cek lagi. Nah, untuk evaluasi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Dine? Sebelum Nurul? Siapa?
sebelum membuat teks kita bikin kerangka dulu Bu, supaya ada pakem-pakemnya, boleh nggak gitu Bu? Iya, betul ya. Jadi sudah terarah ya ketika tadi kita mau membuat infografis. Nah, ketika sudah ada kerangkanya, kita jadi terarah mau apa langkah seperti ini setelahnya, mau menyampaikan apa, betul ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Nah, kira-kira manfaat dari mempelajari teks biografi ini apa? Bisa tahu itu Bu, perjalanan hidup Apa, Dina? seseorang mulai dari nol sampai menjadi seseorang, from zero to hero. Iya, betul ya. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup seseorang yang memang berjuang dari nol sampai ia sukses. Ya, betul ya. Jadi kita itu tidak hanya mengidolakan tokoh ya, tapi di sini kita bisa belajar dari pengalaman hidup tokoh yang kita ceritakan dalam teks biografi. Tentunya dalam teks biografi ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kepribadian tokoh tersebut ya, tidak hanya informasi nama, latar belakang keluarga, pendidikan, prestasi, kemudian karya. Nah, tapi kita juga bisa belajar dari kepribadiannya atau sikap-sikap yang bisa dijadikan teladan. Kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya, Najwa Shihab itu merupakan seseorang yang menggerakkan minat baca ya, sangat bagus sekali literasinya. Nah, ini cocok juga dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kita tiru ya, supaya kita mulai mencintai tulisan. Ya, jangan malas untuk membaca, karena ketika kita banyak membaca, maka wawasan yang kita miliki akan semakin luas. Ya. Nah, luar biasa sekali ya untuk tokoh-tokoh biografi yang tadi yang pertama ada Najwa Shihab, kemudian tadi kelompok Dina menyampaikan biografi Mary Riana. Nah, kebetulan ini adalah dua sosok perempuan hebat ya, sama-sama motivator juga. Nah, Ibu jadi teringat salah satu motivatornya Mbak Nana ada katanya, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan family. Nah, jadi ketika kita punya ilmu harus bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, ini tentu ya sangat menginspirasi bagi kita. Kemudian dari Mary Riana juga. Nah, Ibu ingat ada salah satu motivasinya yang katanya, bicaralah seperlunya saja. Semakin banyak bicara yang tidak perlu, semakin banyak celah untuk salah. Begitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, kemudian Ibu mengingatkan lagi untuk pertemuan minggu depan, karena materi teks biografi ini sudah selesai dari mulai pertama menilai sikap yang dapat diteladani, menganalisis teks biografi, sampai hari ini sudah sukses semuanya yang berhasil bisa menyusun teks biografi. Nah, berarti minggu depan tinggal ulangan harian. Silahkan dipersiapkan, dibaca lagi materinya. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Enggak Bu, cukup Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Namun sebelumnya, silakan Ketua kelas ditutup dulu dengan doa ya. Ibu mau tanya dulu boleh Bu? Oh iya, boleh. Silakan Nurul. Nanti ulangannya pilihan ganda apa esai Bu? Ini kan kita sudah SMA ya, jadi ada pilihan ganda, ada esainya juga. Kalau pilihan ganda semua, apalagi secara online kan itu bisa saja ya. Berapa soalnya, Bu? Nah, untuk soalnya ulangan harian PG-nya sebanyak 20 nomor, kemudian esainya 5 nomor ya. Jadi dipersiapkan. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Boleh nawar nggak, Bu? Jangan banyak teksnya, Bu. Nah, baru saja tadi Bu ingatkan ya. Isinya ada nggak, Bu? Mencontoh Mbak Nana yang
menyukai Ibu pusing baca bawa. literasi. Ini sudah nawar soalnya mau dikurangi. Ibu pusing baca soal yang ini yang panjang-panjang, Bu. Ya, kalau SMA kan teksnya sudah disesuaikan dengan kemampuan bacanya ya. Kalau SD teksnya hanya sedikit. Kalau SMA kan sudah lebih tinggi lagi kemampuan membacanya. Jadi jangan bosan untuk membaca teks ya. Kalau banyak gambarnya itu cocoknya bukan di SMA tapi di mana? Di TK ya, di SD. Iya, yang lainnya silakan. Bu, yang ada bertanya nggak Bu lagi? kisi-kisinya? Kisi-kisinya, ya kisi-kisinya ada itu di buku semua. Dimulai dari pengertian teks biografi, kemudian nanti ada menganalisis sikap yang dapat diteladani dari tokoh tersebut, kemudian strukturnya apa saja, kaidah kebahasaannya, langkah-langkah. Kemudian sebelum itu ada ciri-ciri teks biografi ya yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu maupun hari ini, silakan dipelajari. Ya, ada lagi yang bertanya? Tokohnya yang terkenal ya Bu ya? Iya. Bu, kalau itu tokohnya boleh yang viral-viral di TikTok nggak, Bu? Iya, Dina ini anak TikTok ya? Nggak Siapa yang viral di boleh, TikTok? Bu. Intan. Rehan. Dina Siapa punya Dina? TikTok Punya yang Intan Bu, joget-joget, Dina Bu. Ibu cek coba TikToknya Dina, isinya joget-joget. Enggak, Astagfirullah. aku nyanyi Rehan. Ya, ini Ibu stop dulu Ya ya. Bu. Ya, ada lagi yang bertanya? Sudah Kalau Bu, sudah siap? tidak Ya, ada lagi. Sudah cukup, paham. Sudah Ya, paham. tidak ada lagi. Silakan ditutup. Ketua kelas berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya Bu. Ya. Bersiap. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah, Selamat Ibu. siang. Terima kasih, Ibu. Ya, boleh meninggalkan ruangan Terima ya, kasih. silakan. Ya, Bu.